Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, sedikit saya tambahkan dari penjelasan sebelumnya tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di setiap harinya meminta pertama ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan ketika seorang itu wafat, diletakkan di liang lahatnya, maka akan datang ataupun mendatanginya dua malaikat, kan begitu ya? Dua malaikat, Munkar wa Nakir, yang akan menanya kepada setiap orang-orang yang telah wafat ataupun telah mati 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Enggak banyak pertanyaannya, Pak. Enggak seperti ujian santri banyak soalnya. Ya. Biasanya ujian-ujian kita di sekolah-sekolah itu kan 30 soal, 40 soal. Kehidupan kita juga dia merupakan ujian. Ya. Dan ujian di alam barzakh hanya 3 pertanyaan saja. Yang itu semua kita sudah ketahui dan sudah mendapatkan kisi-kisinya. Apa yang akan ditanya? Pertama yang ditanya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wama dinuka atau waman nabiyuka? Siapa nabimu? Wama dinuka? Apa agamamu? Jadi kisi-kisi soalnya sudah dibuka. Berbeda dengan soal-soal dunia, kadang disembunyikan dan banyak. Tapi di sini sudah diumumkan oleh Nabi SAW 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Hanya saja kondisi kita menjawab pertanyaan di alam barzakh tidak seperti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian di dunia. Di kelas yang nyaman, mungkin ruangannya AC, ya. Mungkin ada sebagian yang pakai tepekan, contekan, ya, atau pakai HP. Kalau di sana nggak ada. Ruangannya kecil, gelap gulita, sempit. Ya. Semua tergantung dengan amalannya. Ketika malaikat tersebut bertanya, Man Rabbuk? Seorang mukmin, kata Nabi SAW, akan mengatakan, Rabbi Allah, wa diniyal Islam, wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekokohan bagi lisan kita untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kata Nabi SAW, kalau selamat kita menjawabnya, selamat setelahnya. Tapi kalau tidak lulus 3 pertanyaan ini, setelahnya lebih buruk lagi. 3 pertanyaan ini, lulus nggak dia? Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk? Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Dan beliau mengatakan, fasta'iddu lil jawab. Siapkan jawabannya. Tentu jawabannya tidak bisa cukup hanya sekedar kita menghafal. Kalau saya ditanya Rabbku adalah Allah, kalau nanti ditanya siapa nabimu adalah Muhammad, kalau ditanya apa agama adalah Islam, nggak bisa dihafal. Lalu bagaimana seorang hamba tersebut bisa menjawabnya? Dengan amal ibadah semasa dia hidup. Benar nggak semasa dia hidup itu yang dia sembah, yang dia pertuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau ternyata selama ini ada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hatinya? Atau sesuatu yang dia pertuhankan? Apakah dunia? Apakah wanita? Apakah tahta? Kan itu ya. Banyak orang-orang yang mempertuhankan harta, ada. Mempertuhankan wanita, ada. Mempertuhankan nafsu, ada juga.
Kalau semasa hidupnya, bahkan sepanjang hidupnya, dia beribadah ataupun mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang seperti ini, lalu bagaimana dia mau menjawab Rabbku adalah Allah? Ketika senang dia lalai, lupa sama Allah. Ketika susah juga dia lalai, lupa sama Allah SWT, Rabbnya. Bagaimana dia mau bisa menjawab Rabbku adalah Allah? Ketika ditanya siapa nabimu, qudwahmu, suri tauladanmu, imammu, ternyata pola hidupnya selama ini lebih condong kepada orang-orang kafir misalnya. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Dia tidak menjadikan Nabi sebagai imamnya. Yang namanya imam itu kan kalau kita salat tadi kan, imamnya ruku, ikut ruku dia. Itu namanya bermakmum ataupun berimam. Imam sujud, sujud. Imam salam, salam. Imam pulang, pulang. Sudah bubar. Ya, kita jadikan orang tersebut imam. Kita ikuti dia. Geraknya. Ya. Tapi kalau imamnya ada ruku, dia nggak maulah. Dia tetap saja berdiri. Ya, ini bukan berimam namanya. Salat sendiri. Maka ketika malaikat bertanya, waman nabiyyu? Siapa nabi? Siapa imammu ini? Siapa? Ya. Benar nggak Nabi SAW itu menjadi suri tauladan kita? Ya, dalam setiap kehidupan kita meniru Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Begitu pula ketika malaikat menanyakan kepada kita, wa madinu, apa agamamu? Ya, ajaran yang kita anut ini apa selama ini? Nah, itulah yang akan menjawab pertanyaan ketika kita berada di alam barzakh. Ya, apa yang kita perbuat semasa hidup kita. Adapun orang kafir, kata Nabi SAW ketika dia tanya, man rabbuk? Hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang sangat panjang. Bagaimana kisah Nabi SAW mengkisahkan ketika nazak, ketika ruh itu dicabut. Panjang sekali. Semenjak seorang itu berada dalam keadaan sakratul maut, sampailah di liang lahatnya. Ketika orang ini kafir, dia ditanya, man rabbuk? Apa jawab dia? Nggak tersebut, Pak. Keluh lidahnya. La adri. Nggak tahu saya. Nggak bisa menjawab, dipukul dia pakai palu tadi. Yang seandainya palu tersebut ditokokkan ke gunung, hancur dia. Jadi debu. Lalu bagaimana dengan pala kita ini? Pala kita kan nggak sekeras batu gunung kan? Gunung saja kalau dipukul pakai palu tersebut, hancur dia. Berkeping-keping. Nggak bisa jawab, man rabbuka, dipalu, hancur. Dikembalikan lagi. Ditanya lagi, wama dinu, apa agamamu? Dia nyujuk, nggak bisa jawab. La adri, nggak bisa jawab. Waman nabiyyu, siapa nabimu? Nggak bisa jawab. Dipukul lagi, terus selamanya. Ya, disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya luluh lantah, hancur. Dibukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fafrishu lahu baban ila nar, kata Allah. Bentangkan baginya pintu menuju neraka sehingga dia sudah melihat ini tempat dia nanti. Dibukakan, masuklah panas neraka tersebut, masuklah asap ataupun racun neraka tadi. Sehingga dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat, jangan bangkitkan hari kiamat. Karena apa? Dia sudah melihat ini tempat saya nanti. Tapi seorang mukmin ketika dia bisa menjawab pertanyaan 3 tadi dengan lancarnya, dan itulah yang Allah SWT firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan lisan orang-orang yang beriman. Lisana sabit, lisan yang kokoh dia untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi. Luar biasa. Ya. Sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan malaikat dengan lancarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fafrishu lahu baban ilal jannah. Luaskan kuburannya dan bentangkan bagi dia jalan menuju surga. Sehingga dia melihat ini tempat dia nanti. Ini tempat dia. Dan dia melihat tempat yang begitu indah. Sehingga dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Ya Allah, cepat segerakan
tegak hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Sehingga aku bisa kembali kepada hartaku, ya, dan juga keluargaku di surga. Ini yang kita harapkan. Ini barulah kemenangan hakiki, kesuksesan hakiki, abadi, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Allah kokohkan lisan orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Adapun orang kafir nggak bisa jawab. Yang datang pun kepada orang-orang kafir malaikat yang bengis, yang seram. Bapak-bapak pernah mimpi hantu? Pernah mimpi seram lah ya? Mimpi seram. Apa yang Bapak lakukan ketika mimpi seram? Apa yang Bapak lakukan? Mau baca ayat kursi, tidak hafal pula. Anak-anak santri mungkin bisa dia baca ayat kursi misalnya. Kalau kita punya hafalan ayat kursi, hafal kita ayat kursi ini, atau 3 qul tadi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu akan kita baca. Tapi bagaimana kondisi kita dalam membacanya? Lancarkah seperti kehidupan nyata ini atau susah? Susah, Pak. Allah. Karena apa yang dihadapkannya ini muka yang seram. Kadang-kadang mukanya nggak nampak, cuman gelap saja, tapi dia nggak bisa terucap. Ya, nggak bisa dia terucap. Itu baru mimpi, Pak. Bagaimana kalau nyata itu di alam barzah? Datang 2 malaikat yang menyeramkan, mendudukkan dia, ditanya lagi dengan digetak. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wajar dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, itulah yang keluar dari lisannya. Nggak tahu dia. Ya, nggak bisa jawab, dipentung lagi. Ditanya lagi, nggak bisa jawab, dipentung lagi. Terus sampai hari kebangkitan. Ya, sampai hari kebangkitan. Jadi luar biasa, berat. Maka untuk itulah kita, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup pada saat ini, pada detik ini. Karena hidup di dunia itu hanya 3 katanya waktunya. Masa lampau, sekarang, akan datang. Yang lampau sudah berlalu, nggak bisa lagi kita ulang. Nggak bisa diputar lagi, Pak. Seorang syekh itu orang yang tua renta, orang Arab yang sudah tua renta. Di dalam bait syairnya dia mengatakan, ya laita syabab ya'udu yawman. Aduhai, andaikan masa mudaku bisa kembali lagi. Ketika badanku masih berotot, rambutku masih hitam, masih tampan. Wah, luar biasa. Tapi ya, apa artinya? Sudah berlalu, nggak bisa lagi. Ya, air mata sudah menetes kan, nggak mungkin lagi dikembalikan. Yang berlalu sudah berlalu. Yang akan datang masih gaib. Nggak tahu apakah kita dapat jatah untuk mendapati hari tersebut atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kesempatan sekarang inilah hari kita. Inilah yang kita bisa berbuat. Inilah yang kita bisa maksimalkan. Yang semoga dengan baiknya amal kita pada detik ini, pada saat ini, bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, ya, dan bisa memperbaiki hari kita yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Ya. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, Allah Subhanahu wa taala terima, ya, di sisinya menjadi suatu kebaikan yang kelak akan kita raih. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jangan pernah kita tinggalkan 3 doa ini yang luar biasa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sisi beberapa waktu 10 menit lebih kurang, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan maka kami persilahkan. Disantai saja sambil makan juga nggak apa-apa. Sambil ngemil juga nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu.